Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah pilar cahaya hijau raksasa menembus hutan dan menjulang hingga ke langit, seolah menjadi penghalang cahaya yang turun dari surga. Getaran yang ditimbulkannya begitu besar, hingga terasa dalam radius puluhan kilometer. Melihat itu, ekspresi Lindong langsung berubah serius. Ia menarik nafas dalam-dalam, menyadari satu hal. Mustahil membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke Sekte Dao secara diam-diam. Di sampingnya, wajah Ying Huan-Huan dan yang lainnya yang semula dipenuhi kegembiraan, kini berubah menjadi tegang. Rasa panik mulai terlihat di mata mereka. Tak lama kemudian, Yuan Fang muncul bersama belasan murid. Begitu melihat situasi tersebut, ia hanya bisa menghela nafas berat. Lindong segera bertanya dengan nada serius apakah kabar ini sudah tersebar. Yuan Fang mengangguk pelan. Bantuan memang sudah dikirim, namun paling cepat baru akan tiba keesokan hari. Sayangnya, ada kabar yang jauh lebih buruk. Sebelumnya, mereka menemukan jejak orang-orang mencurigakan di sekitar tambang. Besar kemungkinan mereka berasal dari masa segel iblis. Mendengar nama itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Ying Huan-Huan menjelaskan bahwa masa segel iblis adalah faksi terkenal di tanah batu darah. Pemimpin mereka, Yao Ling, adalah buronan dengan kekuatan tahap 9 Yuan Nirwana, tingkat yang sangat mengerikan. Lindong sedikit terkejut. Ia tidak menyangka tempat ini dipenuhi oleh orang-orang sekuat itu. Yuan Fang menambahkan bahwa Yao Ling dulunya adalah diaken gerbang Yuan, namun diusir setelah melakukan kejahatan besar. Sejak itu, ia menetap di tanah batu darah dan menjadi sosok yang sangat berbahaya. Situasi semakin buruk. Dengan adanya 3 kota di sekitar tambang, keributan sebesar ini pasti menarik perhatian banyak pihak. Jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka semua orang akan datang untuk merebutnya. Tanpa ragu, Lindong langsung memerintahkan untuk mengambil benih tersebut. Ying Huan-Huan segera bergerak, tangannya menembus pilar cahaya dan meraih inti cahaya paling terang. Sesaat kemudian, pilar cahaya itu perlahan menghilang. Di tangannya kini terdapat sebuah benih bulat berwarna hijau tua dengan simbol alami di permukaannya. Energi kehidupan yang kuat terpancar dari dalamnya. Itulah benih kuno Yuan abadi. Setelah benih diambil, pohon raksasa itu kehilangan cahayanya. Kekuatan hidupnya berkurang drastis, menyisakan batang hitam dingin seperti logam. Ketika Lindong menyentuhnya, ia merasakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya menjadi lambat, seolah ditekan oleh sesuatu. Ying Huan-Huan menjelaskan bahwa pohon ini memiliki kemampuan untuk menekan energi. Namun jika memegang akarnya, efek itu bisa dihindari, meskipun beratnya luar biasa. Tertarik, Lindong langsung menghentakkan kakinya dan membuka tanah, memperlihatkan akar hitam besar di bawahnya. Ia menggenggam akar tersebut dan mencoba mencabutnya. Awalnya tidak bergerak sedikit pun, namun semakin sulit, semakin besar tekadnya. Dengan kekuatan penuh, bahkan memunculkan sisik naga di lengannya, Lindong akhirnya berhasil mencabut seluruh pohon raksasa itu dari tanah. Dengan sekali ayunan, udara di depannya meledak dan tanah retak lebar. Tanpa ragu, ia langsung menyimpan pohon itu ke dalam tas Qian Kung. Namun belum sempat berbicara, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Ia menatap ke langit. Masalah telah datang. Puluhan sosok berjubah hitam muncul di kejauhan, melayang di udara sambil menatap tajam ke arah mereka. Ying Huan-Huan dan yang lainnya segera menyusul, berdiri di sisi Lindong. Yuan Fang langsung mengenali mereka, masa segel iblis. Di saat yang sama, Lindong merasakan semakin banyak aura kuat mendekat dari berbagai arah. Jelas keributan ini telah menarik perhatian banyak pihak. Tak lama, seorang pria parubara membuka jubahnya dan tersenyum dingin. Ia adalah Sule, pemimpin kedua masa segel iblis dengan kekuatan tahap 8 Yuan Nirwana. Ia meminta mereka menyerahkan benih kuno Yuan abadi atau darah akan mengalir hari ini. Namun Yuan Fang menolak dengan tegas. Meskipun begitu, situasi terus memburuk. Semakin banyak ahli berdatangan dan medan pertempuran kini dipenuhi oleh berbagai kekuatan. Lindong menatap ke depan dengan serius. Kali ini mereka benar-benar berada dalam bahaya besar. Langit di atas tambang dipenuhi suara angin yang membelah udara. Satu persatu sosok dengan aura kuat berdatangan dari berbagai arah, lalu berhenti dan melayang di atas area tersebut. Lindong menatap ke langit dengan ekspresi serius. Tekanan yang terpancar dari orang-orang itu sangat kuat. Jelas, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dianggap remeh. Yuan Fang yang berada di sampingnya hanya bisa menghela nafas pelan. Wajahnya tampak semakin buruk. Mereka benar-benar berada dalam masalah. Saat ditanya, Yuan Fang mulai memperkenalkan beberapa sosok berbahaya yang datang. Di arah utara,
terdapat seorang pria berpakaian hijau bernama Xiao Tian yang dijuluki tangan iblis pengikis. Ia berada di peringkat kelima daftar buronan sekte dengan kekuatan tahap 8 Yuan Nirwana. Tak jauh dari sana, di arah selatan, ada pria lain bernama Luo Yi. Penampilannya tampak seperti seorang sarjana lembut, namun julukannya adalah tukang jagal. Ia juga berada di tahap 8 Yuan Nirwana dan dikenal sangat kejam. Lindong memperhatikan mereka dengan tenang. Meski wajah Luo Yi terlihat ramah, ia bisa merasakan aura darah yang samar darinya. Jelas, pria itu bukan orang biasa. Situasi ini membuat peluang mereka untuk melarikan diri menjadi semakin kecil. Namun, Lindong tetap tenang. Ia telah melewati banyak situasi hidup dan mati. Tekanan seperti ini tidak cukup untuk membuatnya runtuh. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu didorong ke telapak tangannya. Ternyata itu adalah benih kuno Yuan abadi yang diberikan oleh Ying Huan-Huan. Dengan suara pelan namun tegas, Ying Huan-Huan meminta Lindong untuk membawa benih itu kembali ke Sekte Dao, apapun yang terjadi. Lindong tidak banyak bicara, ia hanya menyimpan benih tersebut ke dalam tas Qian Kun, lalu berkata bahwa situasi belum separah itu, dan tidak seharusnya seorang gadis seperti dirinya memikul beban sebesar itu. Di saat itulah, Luo Yi mulai berbicara. Ia menanyakan tentang cahaya hijau sebelumnya dengan nada santai namun penuh kecurigaan. Yuan Fang memilih diam, tidak ingin membocorkan rahasia. Namun, Sulai dari masa segel iblis justru dengan sengaja mengungkapkannya, bahwa itu adalah benih kuno Yuan abadi. Ucapan itu langsung membuat suasana berubah, mata semua orang dipenuhi keserakahan. Harta langka seperti itu jelas cukup untuk membuat siapapun tergoda. Luo Yi pun tersenyum tipis, lalu meminta agar benih tersebut dikeluarkan untuk dilihat. Namun sebelum Yuan Fang menjawab, Lindong melangkah maju. Ia tidak berbicara banyak, badan balik, energi mentalnya langsung menyebar memindai semua orang yang ada di sana. Dalam sekejap, ia membentuk tirai cahaya berisi wajah-wajah mereka. Kemudian, ia mencetak semua wajah itu ke dalam ratusan batu giok dan membagikannya kepada murid-murid Sekte Dao. Dengan suara tegas, Lindong berkata bahwa siapapun yang selamat dan berhasil kembali ke Sekte Dao harus menyerahkan batu giok itu kepada para tetua. Pesan itu jelas, semua orang yang terlibat di sini akan diketahui identitasnya. Langkah ini membuat banyak orang di langit mulai ragu, karena jika Sekte Dao benar-benar membalas, konsekuensinya akan sangat besar. Namun Luo Yi hanya tertawa dingin. Ia menantang balik, mengatakan bahwa mereka bisa saja membantai semua orang di sini. Lindong tidak mundur sedikit pun. Ia melangkah maju, auranya meledak dengan ganas, tatapannya dingin dan penuh niat membunuh. Bahkan para penjahat berpengalaman pun terkejut melihat keberaniannya. Di saat itulah, semua orang menyadari satu hal. Untuk menghadapi orang kejam, mereka harus lebih kejam lagi. Luo Yi mulai kehilangan kesabaran. Ia mengejek Lindong yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirwana, namun berani bersikap sombong. Suasana semakin tegang. Kemudian, Luo Yi mencoba memprovokasi semua orang agar tidak takut pada ancaman Lindong. Beberapa mulai ragu, namun saat itu Xiao Tian justru melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. Namun di luar dugaan, ia justru berbicara kepada Ying Huan-Huan. Ia mengaku pernah berhutang pada kakaknya, Ying Xiao-Xiao. Karena itu, ia memilih untuk tidak ikut campur dalam perebutan benih kuno Yuan abadi. Keputusan itu membuat sebagian orang lega, namun juga membuat Luo Yi dan Sulai semakin kesal. Luo Yi pun mengejek Xiao Tian karena takut pada Sekte Dao. Namun Xiao Tian hanya menatap dingin tanpa membalas. Akhirnya, Luo Yi memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia melangkah maju, menunjuk langsung ke arah Lindong. Dengan senyum meremehkan, ia mengajukan tantangan. Jika Lindong mampu menahan 10 serangannya, maka ia akan mundur dan tidak ikut campur lagi. Lindong menatapnya tanpa rasa takut. Perlahan senyum dingin mulai muncul di wajahnya. Pertarungan besar tidak bisa dihindari lagi. Langit di atas tambang dipenuhi tatapan tajam dari berbagai ahli yang datang. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Lindong. Di hadapannya, Luo Yi menatap dengan dingin. Niat membunuh terpancar jelas dari matanya. Bagi seorang ahli tahap 8 Yuan Nirvana seperti dirinya, menghabisi Lindong seharusnya semudah membalikan telapak tangan. Namun, Lindong justru tersenyum tipis dan berkata dengan tenang,
Jika ingin merebut sesuatu, lakukan sendiri. Jangan banyak bicara. Ucapan itu langsung memicu kegemparan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seorang kultivator tahap 5 Yuan Nirvana berani menantang sosok sekejam Luoyi. Cemoohan pun mulai terdengar di mana-mana. Banyak yang menganggap Lindong hanya sedang mencari kematian. Namun, di balik semua itu, Luoyi tidak marah. Justru ia tertawa pelan. Tawa yang terdengar dingin dan menakutkan. Ia menatap Lindong seperti mangsa, lalu berkata bahwa ia ingin melihat apakah keberanian itu masih tersisa setelah pertarungan dimulai. Tiba-tiba, sosok Luoyi menghilang. Lindong sudah bersiap, energi mentalnya menyebar, dan dalam sekejap ia menghindar ke samping. Serangan pertama Luoyi meleset tipis, hanya memotong sehelai rambut Lindong. Namun, Luoyi tidak berhenti. Serangan berikutnya langsung menyusul. Telapak tangannya berubah menjadi bilah tajam yang mengarah ke leher Lindong. Lindong merespons dengan cepat. Tangannya dipenuhi sisik naga hijau, lalu menangkap serangan tersebut secara langsung. Benturan keras terjadi. Kekuatan tajam dari Luoyi mencoba menembus pertahanan Lindong, namun justru terpental oleh sisik naga itu. Tak berhenti di situ, Lindong membalas dengan mengalirkan energi sunyi ke dalam serangan baliknya. Energi itu langsung menggerogoti kekuatan Luoyi, bahkan membuat telapak tangannya mulai melemah. Namun, Luoyi hanya mendengus dingin. Dengan kekuatan Yuan yang jauh lebih besar, ia menghancurkan energi sunyi tersebut, lalu membentuk pedang besar bergerigi dari ki darahnya. Tanpa ragu, ia menebas ke arah kepala Lindong. Serangan itu sangat kuat dan brutal. Lindong tidak memaksakan diri. Ia menggunakan sisik naganya untuk menahan sejenak, lalu mundur dari jangkauan serangan. Luoyi tertawa mengejek, mempertanyakan kemana perginya kesombongan Lindong. Namun di dalam hati Lindong tetap tenang. Ia tahu situasi ini bukan sekedar pertarungan biasa. Semua orang di sekitar mereka mengincar benih kuno Yuan abadi. Jika ia menunjukkan sedikit saja kelemahan, maka keraguan mereka akan hilang dan mereka semua akan menyerang bersama. Karena itu, ia tidak boleh kalah, tidak boleh terlihat lemah. Tatapan Lindong menjadi semakin dingin. Ia berhenti mundur. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa siapapun yang ingin merebut miliknya harus membayar harga. Tiba-tiba, segel tangannya berubah cepat. Garis abu-abu di dahinya terbuka, dan mata iblis sunyi kembali muncul. Dari mata itu, sinar cahaya abu-abu melesat lurus menuju Luoyi. Kali ini bahkan Luoyi terkejut. Ia merasakan ancaman nyata dari serangan tersebut. Dengan cepat, ia mengayunkan pedang besarnya dan menebas sinar itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan energi terjadi di udara. Benturan dahsyat itu membuat banyak orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lindong mampu mengeluarkan serangan sekuat itu. Namun, meski berhasil menahannya, Luoyi merasakan telapak tangannya mati rasa. Ia mulai menyadari bahwa lawannya tidak sesederhana yang terlihat. Tanpa membuang waktu, Luoyi memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Dengan seluruh kekuatannya sebagai ahli tahap 8 Yuan Nirvana, ia kembali menyerang Lindong. Di bawah, Jiang Kun dan yang lainnya berteriak memperingatkan Lindong untuk menghindar. Namun Lindong justru menggeleng pelan. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semuanya akan berakhir. Tatapannya menjadi tajam, energi di tubuhnya mulai bergejolak. Dari mata iblis sunyi, kabut abu-abu pekat mulai keluar, disertai aura kuno yang menakutkan seolah berasal dari zaman purba. Suara raungan samar bergema di udara. Lindong mengaktifkan tekniknya, mata iblis sunyi, roh binatang sunyi. Pertarungan sesungguhnya baru saja mulai.